Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sehat semua ya. Sehat. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas mungkin bisa memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya hari ini ada yang tidak berangkat atau hadir semua? Hadir semua ya. Untuk mengetahui bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum menerima materi kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki link di mana di situ kalian bisa scan barcode, kemudian nanti kalian bisa mengisi perasaan apa yang kalian rasakan sebelum menerima pembelajaran kimia kita pada pagi hari ini. Silahkan di scan ya. Sudah ya? Sudah. Oke. Selanjutnya, apakah tadi malam ada yang udah belajar? Belum. Ya. Untuk mengetahui bagaimana, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu, kemudian seberapa siapnya kalian dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu memiliki pretest di mana di sini ada 5 soal. Kalian bisa mengisi barcode juga di situ, bisa di-scan dan bisa dimulai 5 menit. Sudah ya? Benar, Bu. Sudah. Sudah semua? Sudah. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus atau kurang bagus? Kurang Kurang bagus karena belum belajar ya? Iya. Karena kita habis mengerjakan pretest yang mungkin dengan hasil yang kurang bagus, Ibu memiliki video motivasi sebagai kalian untuk lebih semangat sebelum pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa disimak ya? Dari video motivasi tersebut, apa yang bisa kalian ambil pesan dalam video ini? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Soraya. Dari video motivasi tersebut dapat diambil pelajaran di mana kita sebagai makhluk hidup harus saling tolong menolong dan bekerja sama untuk meringankan suatu pekerjaan dan melatih kita untuk terbuka dengan budi baru serta membentuk perasaan sosial dan kepedulian sesama. Iya, betul sekali yang diucapkan oleh Soraya, di mana kita itu sebagai makhluk hidup dan juga makhluk sosial, kita itu saling membutuhkan makhluk satu dengan yang lainnya, di mana pekerjaan sesulit apapun, sebesar apapun, dan tantangan yang sebesar apapun bisa kita lewati jika kita melakukannya bersama-sama. Dan dari video ini juga mengajarkan bahwa kita harus menghindari sifat egois dan juga menghindari sifat mementingkan kepentingan diri sendiri. Selanjutnya, untuk sebelum masuk ke materi, Ibu ada video lagi yang ada kaitannya sama materi kita pada pagi hari ini. Bisa disimak lagi ya.
Good morning, class. You may begin with your experiments, but please remember the safety rules and be sure to follow my instructions. Please tie back long hair to avoid any interference with your laboratory work. Also, eating and drinking are prohibited in laboratories, so don't eat inside the lab. Make sure that your clothes don't get in the way and pose a safety risk when conducting experiments. If you break or spill any chemicals or equipment, you must report to me. Don't taste chemicals unless I specifically tell you so. No playing around in the laboratory. Whenever you conduct activities that pose risk of injury to your eyes, always wear safety goggles. Be mindful of where you stand in the laboratory. Do not stand facing apparatus being heated by Bunsen burners. Pay attention. In an emergency, you must be aware of the location and use of first aid and emergency facilities. Looks like we've run out of time for today. Please stop all work, clear and clean up your benches. Daniel, have you washed your hands? You need to wash them thoroughly before leaving the laboratory, regardless of whether you're wearing gloves or not. Thank you, class. Oke, dari video tersebut bisa dilihat bahwa ada sekelompok kelas melakukan praktikum di mana mereka ini ada yang tidak melakukan praktikum dengan benar, di mana ada yang rambutnya panjang sepanjang rambut Rapunzel itu tidak diikat, kemudian ada yang ingin memakan makanan dan juga ingin minum di laboratorium, itu tidak boleh ya anak-anak. Kemudian ada juga yang memecahkan gelas kimia dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui apa sih kita mau belajar tentang materi apa, setelah itu ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik mampu menjelaskan hakikat dan langkah-langkah metode ilmiah dalam konteks penyelidikan kimia, mampu mengidentifikasi prosedur keselamatan kerja di laboratorium, dan juga menjelaskan arti simbol bahaya dari bahan kimia, kemudian mampu menyajikan hasil pengamatan dari kegiatan percobaan ilmiah sederhana secara tepat, runtut, sistematis, dan juga logis melalui kegiatan diskusi, simulasi, dan juga presentasi. Dari tujuan pembelajaran tersebut bisa dilihat bahwa kita hari ini akan belajar tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja. Untuk materi ini, ibu punya dua masalah, di mana ada dua gambar di sini anak-anak. Dapat dilihat di gambar 1. Informasi apa yang kalian dapatkan dari gambar nomor 1? Keluarga. Ada yang lain? Apakah kalian pernah melihat bahan kimia yang ada labelnya seperti itu? Pernah. Nah, untuk gambar 1 ini, di mana bahan kimia ini tidak hanya digunakan untuk reaksi, tapi bahan kimia juga memiliki risiko tertentu, di mana setiap bahan kimia itu memiliki label masing-masing dan juga ada simbol berbahayanya masing-masing. Kemudian untuk yang gambar kedua, apa yang dapat kalian temukan dari gambar kedua? Kemudian memakai peralatan laboratorium. ya, hampir sama kayak di video tadi ya, di mana ada salah satu siswa yang melakukan praktikum tetapi dia tidak menggunakan alat perlindungan diri dengan baik dan benar. Untuk lebih jelasnya lagi, sebelumnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, dan nanti ibu akan membagikan alfabet itu pada kalian. Kalau bisa membentuk kelompok mulai dari sekarang. Sudah ya?
Nah, nanti Ibu akan memberikan kalian LKPD, di mana dalam LKPD ini di dalamnya terdapat orientasi masalah yang bisa kalian baca wacananya. Kemudian terdapat tugas-tugas di dalam LKPD ini. Nah, kalian nanti jika ada kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu, atau kalian juga bisa mencari referensi dari bahan bacaan yang sudah Ibu cantumkan di dalam LKPD ini. Untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini Ibu kasih waktu 10 menit ya anak-anak. Ibu. Dari kelompok 1 apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya, udah paham ya? Dari kelompok 2 apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu. Ya. Oh iya, ini kan hampir sama ya, ada apinya ya. Untuk yang nomor 5 ini, di tengahnya kan ada lingkarannya. Nah, itu bisa untuk membedakan untuk gambar ini dengan gambar yang sebelumnya, di mana lingkaran itu mungkin bisa oh gitu ya. Jadi itu oksidasi gitu. Ya, sudah paham ya? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah selesai ya? Sudah. Baik, untuk perwakilan dari kelompok 1 dan juga perwakilan dari kelompok 2 mungkin bisa maju ke depan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke, untuk simbol yang pertama Itunya bisa dihadapkan ke teman-teman ya. Kembali. Untuk simbol yang pertama ini simbol mudah terbakar. Jadi simbol ini tuh menjelaskan tentang bahan kimia yang memiliki titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, kemudian permukaannya metal panas. Dan yang kedua ada gambar eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan atau benturan. Kemudian untuk gambar yang ketiga itu gambar korosif, yaitu bahan kimia yang bersifat korosif, merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, dan kulit mengelupas. Sudah? Baik, dilanjut dengan kelompok 2. Oke, untuk gambar yang keempat ada radioaktif, artinya bahan kimia yang mengandung material atau kombinasi material lain yang dapat memancarkan radiasi secara spontan. Kemudian untuk gambar kelima ada oksidasi, yang artinya bahan kimia yang bersifat mengoksidasi menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan. Kemudian yang terakhir yaitu ada gambar toksik atau beracun, yang artinya bahan kimia yang bersifat beracun menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan. Sudah. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini Ibu akan menjelaskan materi kita hari ini. Yang pertama yaitu ada metode ilmiah. Nah, di mana metode ilmiah ini merupakan metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita, di mana langkah awal dari suatu penelitian itu adalah melakukan perencanaan. Nah, perencanaan itu yang sangat penting dilakukan untuk keberhasilan suatu eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, kita itu harus tahu bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan. Seperti pada layar, di mana yang pertama ada merumuskan masalah.
Nah, merumuskan masalah ini contohnya seperti kalian membuat pertanyaan terlebih dahulu tentang apa yang ingin kalian lakukan di eksperimen kalian. Kemudian yang kedua ada menemukan hipotesis. Nah, hipotesis ini seperti kalian ini membuat dugaan apakah nanti hasil penelitiannya akan seperti apa, atau jawaban sementara dari rumusan masalah yang pertama. Yang selanjutnya ada menetapkan variabel. Nah, variabel penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada variabel bebas, variabel terikat, dan juga ada variabel kontrol. Di mana untuk variabel bebas ini adalah variabel yang bisa diubah. Kemudian untuk variabel terikat ini adalah variabel yang bisa diukur dalam penelitian kalian. Kemudian untuk variabel kontrol ini merupakan variabel yang tidak bisa diubah. Untuk selanjutnya yaitu ada menetapkan prosedur kerja, di mana menetapkan prosedur kerja ini sangatlah penting. Sebelum melakukan eksperimen, kita harus menentukan langkah-langkah kerja apa saja yang harus kita lakukan nanti pada saat melakukan penelitian atau eksperimen. Selanjutnya yang kelima ada mengumpulkan data, di mana kalian saat melakukan penelitian segala gejala apapun itu bisa kalian tulis kemudian dicatat. Selanjutnya ada mengolah dan menganalisis data. Nah, dari data yang diperoleh tadi kalian bisa olah dan juga analisis. Setelah itu membuat kesimpulan dari apa yang sudah kalian lakukan dalam eksperimen dan kemudian mengkomunikasikan hasil. Mengkomunikasikan hasil ini tujuannya agar kita itu tahu dengan kelompok yang lain juga bagaimana hasilnya dari masing-masing kelompok. Selanjutnya ada sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah ini merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan ilmiah yang dapat melalui proses penelitian yang baik dan juga hasil yang baik pula. Nah, dapat dilihat di layar bahwa sikap ilmiah itu ada 7, di mana yang pertama ada sikap ingin tahu. Sikap ingin tahu ini mungkin nanti kalian bisa bertanya-tanya mengapa hasil dari A dicampur B bisa menjadi C, seperti itu. Kemudian untuk sikap kritis itu kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya, entah itu dari bertanya ataupun mencari jawaban sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk sikap terbuka, sikap objektif, ada sikap rela menghargai karya orang lain, ada sikap berani mempertahankan kebenaran, dan juga sikap menjangkau ke depan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Selanjutnya ada laboratorium kimia. Nah, laboratorium kimia itu merupakan tempat atau ruangan yang di dalamnya itu terdapat alat dan juga bahan-bahan kimia yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen. Nah, yang pertama ini ada bahan kimia. Di mana bahan kimia ini masing-masing bahan kimia itu selalu ada simbol berbahayanya. Contohnya ada mudah meledak, ada toksik, pengoksidasi, kemudian ada berbahaya iritasi, kemudian ada korosif, terbakar, dan lain sebagainya seperti yang sudah kalian kerjakan di LKPD tadi ya. Selanjutnya ada alat laboratorium, di mana alat laboratorium ini adalah alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen di dalam laboratorium.
Mungkin ini kurang lengkap. Nanti kalian bisa mencari yang lebih lengkapnya lagi di internet atau di sumber ajar yang sudah Ibu kasih ya anak-anak. Di mana laboratorium ini ada tabung reaksi, ada gas kimia, ada labu Erlenmeyer, labu ukur, gelas ukur, dan lain sebagainya. Yang belum ada di sini kira-kira apa aja nih? Ada yang tahu? Di mana? Kemudian, ya terus ada pipet juga ya anak-anak. Nah, dalam laboratorium ini kita juga harus memperhatikan manajemen laboratorium, di mana manajemen laboratorium ini merupakan proses dalam mencapai suatu sasaran dengan penggunaan sumber daya secara efektif. Nanti dalam laboratorium ini sebuah pelaksanaan dengan pengadministrasian, perawatan, penanganan, dan juga perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Nah, manajemen laboratorium ini mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Selanjutnya ada materi keamanan dan keselamatan kerja. Sebelumnya di sini apakah ada yang tahu apa itu keamanan dan apa saja yang termasuk dalam keamanan dan keselamatan kerja? Jas lab. Jas lab, seperti menggunakan jas lab. Kemudian ada yang tahu lagi? Menggunakan masker, sarung tangan. menggunakan sarung tangan, ya betul sekali ya, seperti yang ada di video tadi ya. Nah, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium ini merupakan usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium ini terhindar dari kecelakaan. Contohnya ada berhati-hati terhadap asam kuat dan juga basa kuat, kemudian menggunakan laboratorium yang lengkap dan juga sesuai dengan standar, seperti laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga jika mengambil bahan gas yang berbahaya itu bisa di lemari asam dan menggunakan sarung tangan pelindung. Kemudian ada bahan kimia yang telah diambil itu tidak boleh dikembalikan lagi ke botol. Kemudian ada limbah dari laboratoriumnya itu harus ditangani dengan benar. Ada bahan kimia yang beracun ataupun yang menguap, jika telah memenuhi ruangan maka laboratorium itu harus segera dievakuasi. Selanjutnya ada menggunakan kacamata pengaman. Jangan membau zat kimia secara langsung menggunakan hidung, tetapi kita bisa mengkibas-kibaskan gasnya dengan tangan sampai baunya tercium. Kemudian jangan makan dan juga minum di dalam laboratorium, dan juga jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan lagi? Belum. Sudah paham semua ya? Oke. Mungkin sudah cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang inti dari pembelajaran kimia, yaitu ada kimia hijau. Nanti kalian bisa mempersiapkan terlebih dahulu ya, kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu agar nanti kalau mengerjakan pretest mendapatkan hasil yang bagus. Setelah mempelajari materi hari ini, Ibu punya tugas untuk kalian di rumah. Kalian bisa menyekan barcode atau membuka link yang sudah Ibu kirim di grup ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah bersama teman-teman, tetapi mengumpulkannya tetap masing-masing. Kemudian setelah kita mempelajari metode ilmiah dan juga keselamatan kerja kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan hari ini? Baik, Davina. Oke, jadi untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu metode ini adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah melalui pengamatan, perumusan masalah, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Sedangkan keselamatan kerja di laboratorium adalah serangkaian aturan dan prosedur untuk melindungi diri, orang lain, dan lingkungan saat bekerja di laboratorium, termasuk penggunaan alat pelindung diri atau APD, mengenali simbol bahaya bahan kimia, serta menangani limbah dengan benar. Sudah cukup? Ya, betul sekali dengan yang disimpulkan oleh Davina, di mana metode ilmiah itu bukan hanya teori,
akan tetapi merupakan dasar cara berpikir ilmiah yang kita gunakan dalam melakukan sebuah eksperimen. Kemudian untuk keselamatan kerja di laboratorium itu juga merupakan tanggung jawab kita masing-masing, tanggung jawab kita bersama, di mana menjaga diri dan juga menjaga lingkungan sekitar itu sangatlah penting dan dan itu merupakan bagian dari sikap ilmiah yang harus kita terapkan. Sebagai calon ilmuwan, penting bagi kita untuk berpikir secara sistematis dan juga bekerja dengan aman. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Karena tadi di awal sudah dimulai dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga tutup dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya semoga kalian bisa lebih belajar lagi, dan untuk hari ini semoga ilmunya yang Ibu sampaikan itu bermanfaat. Jika apabila Ibu ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.